Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Inka Tiananda dengan NPM A1J023026. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa dan prinsip lansia dalam kegiatan pemberdayaan lansia. Pendidikan bagi orang dewasa sering disebut dengan andragogi, yaitu metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik orang dewasa. Orang dewasa biasanya sudah memiliki banyak pengalaman hidup, memiliki kebutuhan belajar yang jelas, serta motivasi belajar yang berasal dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, pembelajaran akan lebih efektif jika materi yang diberikan berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Melalui pendekatan pendidikan orang dewasa, lansia tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga dilibatkan sebagai pelaku utama dalam kegiatan pemberdayaan. Mereka dapat ikut merencanakan kegiatan, melaksanakan program, hingga mengevaluasi hasilnya. Hal ini membuat lansia merasa dihargai, lebih percaya diri, dan tetap aktif dalam kehidupan sosial. Selain itu, pembelajaran bagi lansia juga menekankan pentingnya pengalaman hidup sebagai sumber belajar. Pengalaman yang dimiliki lansia dapat dijadikan bahan diskusi untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah, seperti kesehatan, ekonomi, hubungan sosial, maupun kehidupan spiritual. Dengan cara ini, pembelajaran tidak hanya bersifat teori, tetapi juga dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, terdapat beberapa prinsip penting dalam pemberdayaan bagi lansia. Yang pertama, lansia menjadi pusat dalam kegiatan belajar. Mereka belajar karena merasa materi tersebut bermanfaat bagi kehidupan mereka. Yang kedua, lansia perlu mengetahui manfaat dari pembelajaran tersebut, misalnya untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kemandirian, atau memperkuat hubungan sosial. Yang ketiga, lansia juga perlu dilibatkan dalam proses belajar, seperti menentukan kegiatan yang ingin mereka ikuti atau memilih cara belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu yang keempat, pengalaman hidup lansia menjadi sumber belajar yang sangat penting. Dengan berbagai pengalaman, lansia akan merasa dihargai dan lebih percaya diri. Yang kelima, pembelajaran bagi lansia sebaiknya berfokus pada pemecahan masalah nyata, seperti menjaga kesehatan, kegiatan ekonomi yang sederhana, atau aktivitas sosial. Selain itu, hubungan antara pendidik dan lansia juga harus bersifat setara. Pendidik berperan sebagai pendamping atau fasilitator, bukan sebagai pihak yang menggurui. Dengan pendekatan ini, lansia akan merasa lebih nyaman dan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan belajar. Prinsip lain yang tidak kalah penting adalah pembelajaran sepanjang hayat. Artinya, proses belajar tidak berhenti meskipun seseorang sudah memasuki usia lanjut. Lansia tetap memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam kegiatan pemberdayaan lansia, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menghormati martabat lansia. Lansia perlu dihargai sebagai individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kesejahteraan lansia, misalnya melalui kegiatan posyandu lansia, senam lansia, serta penyuluhan kesehatan. Lalu yang ketiga, mendorong kemandirian dan produktivitas lansia, misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan sederhana yang sesuai dengan kemampuan mereka. Sebagai contohnya, ada sebuah studi kasus mengenai pelatihan literasi digital bagi lansia di Karawaci, Kota Tangerang. Dalam kegiatan ini, lansia diajarkan cara menggunakan handphone dan internet untuk mencari informasi tentang kesehatan. Awalnya, banyak lansia yang belum bisa menggunakan smartphone. Namun, melalui pelatihan yang dilakukan secara perlahan dengan bahasa yang sederhana, mereka akhirnya mampu mencari informasi kesehatan secara mandiri. Hasilnya, lansia menjadi lebih percaya diri, lebih memahami kondisi kesehatan mereka, dan tidak mudah percaya pada informasi yang salah di internet.
Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pemberdayaan lansia akan berjalan lebih baik jika menggunakan prinsip pendidikan orang dewasa dan prinsip lansia. Lansia perlu dilibatkan secara aktif, dihargai pengalaman hidupnya, serta diberikan lingkungan yang ramah dan dukungan sosial yang berkelanjutan. Jadi, lansia ini dapat tetap mandiri, sehat, dan berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.